Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Asyika Amalia Robani dalam program Besti, Belajar Islam dengan Teliti. Nah, kali ini topik yang akan kita bahas adalah sholat. Sebuah ibadah yang bukan hanya sekedar rutinitas. Sebuah ibadah yang juga merupakan sumber kekuatan, kedamaian, dan bentuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita akan belajar lebih dalam mengenai sholat. Pertama kita harus tahu dulu nih definisinya. Jadi as-sholatu lughatan huwa ad-du'a. Sholat secara bahasa adalah doa. Sedangkan as-sholatu istilahan, sholat secara istilah adalah al-fi'lul ladzi muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Sebuah pekerjaan yang dilakukan dimulai dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam. Nah, jadi sore hari ini kita akan membahas dua pasal seputar sholat, yaitu mengenai syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Amin. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini itu fasal. Syurutus sholati, adapun syarat-syarat sholat itu samaniyatun 8. Taharatul hadatsaini, suci dari dua hadat, wa taharatu anin najasati, dan suci dari najis, fit thawbi, di dalam pakaian, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat, wasatrul aurati, dan menutup aurat, wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat, wadukhulul waqti, dan masuknya waktu, wal ilmu bi fardiyatiha, dan ilmu tentang fardiyatiha, wa an la ya'taqida, dan hendaknya tidak berniat siapa man fardhon pada fardu, min furudiha, dari fardu-fardunya sholat, sunnatan pada sunnah, wajtinabul mubtilati, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi pasal pertama ini kita akan bahas mengenai syarat-syarat sholat. Syarat sendiri adalah ma yatawaqqafu 'alaiha sihhatus sholati wa laysat minha. Jadi syarat sholat adalah sesuatu yang menjadi sahnya sholat dan dia itu tidak termasuk bagian dari sholat. Syarat-syarat sholat ini ada 8. Yang pertama, suci dari dua hadas. Maksudnya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci pakaian, badan, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat 2, Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, dan sholatlah li rabbika, kepada Tuhan kamu, wanhar, ay istiqbalil qiblati binahrika ay bisodrika, yaitu menghadap kiblat dengan sodr atau dadanya kamu. Dan sesuai dengan firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Dan palingkanlah wajah kamu ke syatrul masjidil haram, maksudnya menghadap kiblat. Nah, kemudian seseorang itu boleh meninggalkan menghadap kiblat di dalam dua keadaan. Yang pertama, fi syiddatil khaufi, yaitu di dalam keadaan yang sangat takut, contohnya ketika sedang berperang. Yang kedua, fi nafilati fi safaril mubahi, di dalam sholat sunnah ketika safar, baik itu di atas kendaraan atau sholat dengan berjalan. Syarat yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Nah, ini sudah maklum ya, bahwasannya sholat duhur harus dilakukan di waktu sholat duhur, tidak boleh dilakukan di waktu sholat asar. Begitu pula dengan sholat-sholat fardu yang lain. Yang keenam, al-ilmu bi fardiyatiha. Maksudnya mengetahui bahwasannya sholat fardu itu memang fardu. Contohnya gimana? Kita harus mengetahui bahwasannya sholat fardu itu ada 5, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian yang keenam, tidak meyakini bahwa fardunya sholat adalah sunnah. Contohnya,
seperti takbir dan membaca surat Al-Fatihah itu adalah fardunya sholat. Maka kita harus meyakini bahwasannya dua hal tadi itu fardu, bukan sunnah. Nah, ini adalah salah satu pentingnya kita belajar fikih. Karena dengan kita belajar fikih, maka kita bisa tahu tuh mana sih fardu-fardunya sholat, mana sih sunnah-sunnahnya sholat. Begitu juga terhadap amal ibadah lainnya. Yang ketujuh, yang kedelapan terakhir ini, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat, seperti makan, minum, memanjangkan rukun yang asalnya pendek, dan lain-lain. Nah, pembahasan selanjutnya, al-ahdatsu, adapun hadas-hadas itu isnani dua. Asgharu yaitu hadas kecil, wa akbaru dan hadas besar. Fal asgharu, maka adapun hadas kecil itu ma apa-apa aujaba yang mewajibkan apa ma al-wudu'a pada wudu. Wal akbaru dan adapun hadas besar itu ma apa-apa aujaba yang mewajibkan apa ma al-ghusla pada mandi. Nah, jadi hadas itu ada dua macamnya. Yang pertama adalah hadas kecil, hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudu, seperti kentut, BAK atau BAB. Dan yang kedua adalah hadas besar, hadas yang mewajibkan seseorang untuk mandi, seperti wiladah, melahirkan, haid, nifas, dan mimpi basah. Selanjutnya, al-auratu, adapun aurat itu arba'atun, 4. Auratul rajuli yaitu auratnya laki-laki mutlaqan hale secara mutlak, wal amati dan budak perempuan fi sholati di dalam sholat. Saya ulangi, al-auratu adapun aurat itu arba'un, 4. Auratul rajuli adapun auratnya laki-laki mutlaqan hale secara mutlak, wal amati dan auratnya budak perempuan fi sholati di dalam sholat itu ma bagian badan baina surrati di antara pusar, warukbati dan lutut. Wa auratul hurrati dan adapun auratnya wanita merdeka fi sholati di dalam sholat itu jami'u badaniha semua bagian tubuhnya. Hurrah ma siwal wajhi, ma yaitu apa-apa siwal wajhi selain wajah, wal kaffaini dan kedua telapak tangan. Wa auratul hurrati adapun auratnya wanita merdeka, wal amati dan budak perempuan indal ajanibi terhadap orang asing itu jami'ul badani semua bagian badan, wa inda maharimiha dan terhadap mahramnya keduanya hurrah dan amah, wan nisa'i dan perempuan itu ma perkara baina surrati di antara pusar, warukbati dan lutut. Jadi di sini kita akan membahas soal aurat dan batasan-batasannya. Jadi aurat secara bahasa itu an-naqsu, kekurangan, atau al-mustaqbihu atau perkara yang jelek. Ulama mengatakan bahwasanya ketika aurat ini nampak, maka dia itu adalah sesuatu yang jelek, seperti itu. Kemudian secara syariat, aurat adalah ma yajibu satruhu fi sholati wa alama yahrumu an-nadru ilaihi. Nah, jadi aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutup ketika sholat dan sesuatu yang haram untuk dilihat. Yang pertama, aurat di sini tuh ada 4 macam. Yang pertama adalah auratnya laki-laki, mutlakon, maksudnya mutlak di sini baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan auratnya budak perempuan ketika sholat itu adalah bagian tubuh di antara pusar dan lutut. Yang kedua, auratnya wanita merdeka di dalam sholat adalah semua bagian badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, auratnya wanita merdeka dan budak wanita terhadap orang atau laki-laki asing yaitu semua bagian badan. Nah, karena si kitab Safinatun Najah ini adalah kitab bermadzhab Syafi'i, maka pendapat ini adalah menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat lain itu ada perbedaan. Kemudian yang keempat adalah auratnya wanita merdeka dan budak wanita terhadap sesama perempuan dan mahramnya, yaitu bagian badan di antara pusar dan lutut. Pasal berikutnya, faslun ayyhada faslun. Adapun ini itu fasal. Arkanus sholati, adapun rukun-rukun sholat itu sab'ata asyara, 17. Nah, fasal ini kita akan membahas rukun-rukun sholat.
Kalau tadi kita membahas syarat-syarat sholat, yaitu hal-hal yang harus dipenuhi sebagai sahnya sholat dan dia itu tidak termasuk bagian dari sholat. Nah, rukun ini berbeda dari syarat. Jadi rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk sahnya sholat, namun dia itu termasuk bagian dari sholat. Nah, di kitab ini rukun-rukun sholat itu ada 17. Al-awwalu, adapun yang pertama itu an-niyatu, niat. Niat itu adalah dilakukan di dalam hati. Tidak diwajibkan untuk dilakukan atau dilafadzkan secara lisan, namun disunnahkan dilafatkan atau dilakukan secara lisan. Ats-tsani, adapun yang kedua itu takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu dilakukan dengan mengucap lafaz Allahu Akbar. Takbiratul ihram merupakan pertanda di mana sesuatu yang dihalalkan sebelumnya itu mulai diharamkan sampai melakukan salam. Jadi contohnya makan, minum, dan bercengkarama atau berbicara itu dihalalkan sebelum sholat. Namun ketika seseorang itu sudah melakukan takbiratul ihram, maka hal-hal ini itu diharamkan. Ats-tsalitsu, adapun yang ketiga itu al-qiyamu, berdiri, alal qadiri, bagi orang yang mampu, fil fardhi, di dalam salat fardu. Rukun yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sholli qa'iman, fa illam yastati fa qa'idan, wa illam yastati fa ala jambin." Salatlah siapa kamu dengan berdiri. Maka jikalau tidak mampu boleh dengan duduk, dan jikalau tidak mampu maka dengan berbaring, miring. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini disebutkan berdiri bagi yang mampu di dalam salat fardu. Adapun salat-salat nafilah atau salat sunnah, maka boleh kita lakukan tidak dengan berdiri, boleh pula kita lakukan dengan duduk. Namun alangkah baiknya kita lakukan dengan berdiri selagi kita mampu. Berikutnya, ar-rabi'u, adapun yang keempat itu qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Rukun salat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah, baik itu dengan menghafal, didikte, atau dengan membaca Al-Qur'an bagi orang yang belum hafal. Nah, hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tiada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab atau surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari, muttafaqun alaih. Al-khamisu, adapun yang kelima itu ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu, adapun yang keenam itu at-tuma'ninatu, tuma'ninah, fihi, di dalamnya ruku'. Jadi tuma'ninah adalah sukunul a'dha'i anil harakati walau lahdatan. Diamnya anggota badan dari bergerak walaupun sebentar. As-sabi'u, adapun yang ketujuh itu al-i'tidalu, i'tidal. Ats-tsaminu, adapun yang kedelapan itu at-tuma'ninatu, tuma'ninah, fihi, di dalamnya i'tidal. At-tasi'u, adapun yang kesembilan itu as-sujudu marrataini. Sujud marrataini, dua kali. Maksudnya sujud dua kali di dalam satu rakaat. Nah, kita dianjurkan untuk berdoa ketika sujud. Kenapa? Karena sujud merupakan salah satu waktu mustajabnya doa. Al-ashiru, adapun yang ke-10 itu at-tuma'ninatu, tuma'ninah, fihi, di dalamnya sujud. Al-hadi asyar, adapun yang ke-11 itu al-julusu, duduk, bainas sajdataini, di antara dua sujud. Ats-tsani asyar, adapun yang ke-12 itu at-tuma'ninatu, tuma'ninah, fihi, di dalamnya duduk di antara dua sujud. Ats-tsalisu, adapun yang ketiga, ats-tsalisa asyara, adapun yang ke-13 itu at-tasyahud, tasyahud al-akhiru, yang akhir. Maksudnya melakukan tasyahud akhir, tasyahud atau duduk yang dilakukan sebelum salam. Ar-rabi'a asyara, adapun yang ke-14 itu al-qu'udu, duduk, fihi, di dalamnya tasyahud. Nah, tata cara duduknya adalah melipat kaki kiri di bawah lipatannya kaki kanan, dengan melipat telapak kaki kanan beserta jari jemari. Nah, kemudian al-khamisa asyara, adapun yang ke-15 itu as-sholatu, bersolawat ala nabiyyi, atas nabi, fihi, di dalamnya qu'ud, di dalamnya duduk. Nah, paling sedikitnya lafaz sholawat adalah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. As-sadisa asyara, adapun yang ke-16 itu as-salamu, salam.
Nah, paling sedikitnya mengucap salam itu adalah assalamu alaikum. Dengan tidak meninggalkan tidak meninggalkan kaful khitab dan mimul jamaah. Jadi harus assalamu alaikum, itu minimalnya. Adapun ketika kita mau melebihkan, contohnya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamu alaikum warahmatullah, itu diperbolehkan. As-sabi'a asyara, adapun yang ke-17 itu at-tartibu, tertib. Nah, rukun yang terakhir adalah tertib. Maksudnya harus melakukan 17 rukun tadi dengan berurutan. Jadi tidak boleh mendahulukan i'tidal di atas ruku', tidak boleh pula mendahulukan salam di atas sujud. Begitu pula seterusnya. Nah, teman-teman, asyik cukupkan pembelajaran kita pada sore hari ini. Terakhir, asyik menganjurkan buat diri asyik sendiri, terutama buat teman-teman semuanya juga, agar kita berlomba-lomba memperbaiki kualitas sholat kita, karena sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Wallahu a'lam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.